teman-teman. Halo teman-teman, kami dari kelompok pertahanan nasional ingin membuat video tentang kritik di Indonesia, yaitu tentang pertahanan nasional. Nah, kami sebelum itu ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jasima Sinaga dengan NIM 250910201068. Perkenalkan, nama saya Syaiful Anwar Zain dengan NIM 2509 1020 1060. Perkenalkan, namaku Agira Putra Tiar dengan NIM 250910201121. Perkenalkan, nama saya Berliana Amin Cahyani dengan NIM 250910101009. Perkenalkan, nama saya Azra Sofia Damayanti dengan NIM 250910301007. Perkenalkan, nama aku Fiona Aprilia Maulida dengan NIM 250910301008. Oke teman-teman, selamat menyaksikan, selamat menonton. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Jaswa Sinaga. Di sini saya akan membahas tentang isu saya, yaitu 17+8 dikaitkan dengan ketahanan nasional teman-teman. Sebelum itu kita tonton videonya dulu teman-teman. Tingkat pemenuhan tuntutan rakyat jangka pendek dalam gerakan 17+8 resmi berakhir pada Jumat 5 September 2025 kemarin. Namun, setelah melewati tingkat, dari 17 tuntutan jangka pendek itu belum semua dipenuhi. Baru 3 yang benar-benar dipenuhi, yakni oleh DPR RI. Sebagian baru mulai dijalankan, sementara lainnya belum ada kemajuan. Bahkan ada yang dinilai mundur. Berdasarkan laman bijakmemantau.id, hingga 6 September 2025, dari 2 tuntutan yang dilayangkan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kepala Negara baru akan memenuhi 1 tuntutan. Presiden baru bersikap menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil. Sementara pembentukan tim investigasi independen untuk mengungkap kasus kematian Afan Kurniawan dan 9 korban lain dalam aksi demonstrasi belum digubris. Sementara itu, DPR RI tercatat sudah menuntaskan 3 tuntutan dan dilabeli bakal terus dikawal dalam laman tersebut. Salah satunya diberhentikannya tunjangan rumah fantastis. Mirisnya tuntutan untuk Polri justru dinilai mundur dalam 3 tuntutan yang diarahkan kepada mereka. Salah satunya penangkapan terhadap mahasiswa dan aktivis. Lengkapnya dalam grafis berikut. Pakar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hairunas menilai, dinamika sosial politik pasca demonstrasi akhir Agustus ini membuka ruang baru bagi negara untuk berdialog dengan rakyat. Hairunas menyoroti DPR yang selama ini erat dengan citra penuh privilege, kini mencoba mengirimkan sinyal perubahan. Baginya, keputusan tersebut tidak semata-mata administratif, tetapi sekaligus simbol pengakuan atas keresahan rakyat terhadap gaya hidup elit politik. Sementara itu, Istana memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh tuntutan rakyat. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan, setiap tuntutan sudah diterima oleh Menteri Kabinet Merah Putih. Meski begitu, juri tidak merinci kapan tindak lanjut tersebut dilakukan. Aku izin ngegubris teman-teman tentang isu itu ya. Kita kaitkan dengan ilmu politik maupun ketahanan nasional teman-teman. Nah, di mana pada saat itu ada tuntutan rakyat 17+8, di mana dari tuntutan itu saya simpulkan, nah rakyat ini ingin menggerakkan DPR dalam menggubris hal-hal yang diinginkan oleh rakyat seperti itu teman-teman. Tetapi pada saat itu DPR justru menunjukkan cara mereka lebih ke arah aroganisme atau ke privilege seperti itu teman-teman. Di mana saat itu awal mulanya itu karena kenaikan gaji teman-teman. Nah, dalam ketahanan nasional kita tentu dalam mereka melakukan suatu peraturan baru harus dipikirkan matang-matang teman-teman. Nah, aku gubris dari situ karena apa? Karena dalam penerapannya, implementasinya, DPR masih beberapa kurang optimal dalam
proses birokrasinya teman-teman. Masih contoh dalam proses administratif, dia masih cenderung kaku ya kalau dalam teori administrasi negara, dan mungkin kenapa masih banyak tuntutan rakyat, karena rakyat itu cenderung dalam ketahanan nasional teman-teman, masih membutuhkan adanya ketidakpuasan teman-teman. Nah, kenapa bisa ketidakpuasan? Karena permintaan setiap masyarakat itu beda-beda teman-teman. Jadi cara pembunuhannya itu dimulai dari kalau biasanya mayoritas baru ke minoritas. Nah, yang harusnya itu harus balance teman-teman dalam proses administratifnya dan tata pengelolaannya teman-teman. Maka dalam materi ketahanan nasional ini akan menjadi PR. Ini bukan jadi PR masyarakat lagi sih, tapi PR untuk kita bersama, di mana kita sebagai warga negara juga harus ikut ambil alih ataupun ikut ambil bagian dalam penerapan apa yang dilakukan oleh negara teman-teman, seperti civil society seperti itu. Terima kasih. Pemirsa, anjloknya indeks harga saham gabungan tidak terlepas dari sentimen investor terhadap kombinasi faktor kinerja fiskal, skeptisme terhadap tata kelola Danantara, dan penurunan daya beli masyarakat. Jika dibiarkan bisa menjadi indikasi menuju resesi ekonomi. Indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan signifikan, menjadikannya indeks saham terlemah di Asia. Situasi ini menjadi anomali di tengah mayoritas indeks saham Asia yang bergerak di zona hijau. Selasa siang 18 Maret 2025, IHSG anjlok hingga lebih dari 5%. Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian sementara perdagangan saham atau trading halt selama 30 menit. Pelemahan justru berlanjut hingga 7,11% ke level 6.011,84. Analis Bima Yudhistira menilai kondisi pasar modal Indonesia saat ini sudah masuk dalam kategori lampu kuning. Jika kondisi berlanjut, bukan tidak mungkin pasar akan mengalami trading halt kembali akibat aksi jual besar-besaran dari investor asing. Capital outflow yang terus terjadi bisa menjadi sinyal awal menuju resesi ekonomi. IHSG ini juga menjadi alarm kan, menjadi indikasi bahwa ke depan ada sesuatu yang dibaca oleh pelaku pasar, ekonomi sedang tidak baik-baik saja ke depan. Berarti mereka melihat bahwa daya beli melemah, APBN yang belum mampu menopang perekonomian untuk menstimulus. Jadi nanti imbal hasil atau dividen yang disetorkan oleh perusahaan emiten di bursa itu juga lebih rendah. Sehingga mereka melakukan aksi jual besar-besaran sekarang. Nah itu, jadi ada korelasinya dengan ancaman ke depan resesi ekonomi. Jadi pasca lebaran diperkirakan masih akan terjadi penjualan ya, net sales dari para investor asing khususnya. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan terdapat penurunan kepercayaan publik terhadap sejumlah BUMN. Hal ini berimbas pada rontoknya pergerakan saham badan usaha milik negara. Dirinya berpesan kepada BPI Danantara dan BUMN untuk transparan dalam mengelola aset. Kami menyampaikan pesan kepada BUMN dan nanti juga untuk Danantara yang akan mengelola BUMN itu bahwa kepastian pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, seperti yang selama ini Presiden Prabowo menyampaikan, itu menjadi prinsip yang terus akan dilakukan, dan tentu manajemen dari BUMN tersebut bertanggung jawab untuk bisa juga menjelaskan kepada masyarakat sehingga mereka memiliki tingkat kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Tercatat dalam 6 bulan terakhir, indeks harga saham gabungan terus melemah hingga 18,98%. Dari 7.900 di bulan Oktober hingga 6.223,38 pada penutupan perdagangan saham Selasa 18 Maret 2025. Meski pemerintah menyebut kondisi ekonomi dalam negeri masih solid, namun sejumlah indikator perekonomian menunjukkan sebaliknya. Di antaranya deflasi 0,09% secara tahunan di bulan Februari. Nilai tukar rupiah yang tertekan hingga mencapai level terlemah sejak 5 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan, peringkat pasar saham Indonesia yang diturunkan oleh Morgan Stanley dan Goldman Sachs, dan gelombang PHK yang melanda lebih dari 60.000 pekerja di Indonesia pada periode Januari hingga Februari 2025. Pemerintah harus menanggapi serius pelemahan IHSG, lantaran pasar saham adalah representasi terdepan yang mencerminkan kondisi kesehatan ekonomi Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Sebagai mahasiswa, saya melihat anjloknya IHSG lebih dari 5% dan melemahnya rupiah dalam 5 tahun terakhir bukan sekedar kejadian pasar biasa, melainkan yaitu ekonomi kita sedang rapuh dan capital outflow, menurunnya kepercayaan publik terhadap BUMN serta masalah tata kelola menunjukkan ada persoalan mendasar yang makin berat ketika deflasi dan depresiasi rupiah terjadi bersamaan dan mengisyaratkan kebijakan moneter. Pemerintah perlu mengambil tindakan yang nyata berbasis data, mulai dari reformasi
kebijakan struktural dan terlihat dari maraknya PHK hingga meningkatkan transparansi dan manajemen risiko BUMN agar kepercayaan publik, daya beli terjaga dan ekonomi tumbuh lebih stabil tanpa perlu bergantung pada pentingnya pasar jangka pendek. Pemirsa, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan permasalahan sengketa di perbatasan, salah satunya perairan Ambalat. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut akan ada pengelolaan secara bersama apabila ditemukan adanya peluang ekonomi di Laut Ambalat. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim turut membahas mengenai permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, salah satunya Ambalat. Prabowo menegaskan masalah perbatasan Indonesia-Malaysia, yakni konflik blok laut Ambalat, akan diselesaikan dengan mengelola secara bersama. Hal serupa juga disampaikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ia menyebut permasalahan itu harus segera diselesaikan secara peraturan perundang-undangan. Masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development. Apapun yang kita ketemu di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing. Termasuk isu maritim, isu sempadan. Dan kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerjasama ekonomi, termasuk yang disinggung tadi, Joint Development Authority, walaupun di kawasan Ambalat. Perairan Ambalat merupakan wilayah laut di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, dan Sabah, Malaysia, yang menjadi salah satu sengketa di perbatasan. Letaknya secara geografis berada di koordinat sekitar 4 hingga 5 derajat lintang utara dan 118 hingga 119 derajat bujur timur. Kawasan ini sangat penting secara strategis, ekonomi, dan geopolitik, serta menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan Malaysia sejak awal tahun 2000-an. Sengketa wilayah terjadi akibat tumpang tindih klaim batas laut antara Blok Ambalat, Indonesia, dan Blok ND6, ND7, Malaysia. Belakangan ini muncul kabar bahwa Indonesia dan Malaysia sepakat mengelola bersama Laut Ambalat. Tapi jujur, menurut saya keputusan ini tidak bisa cuma disambut dengan tepuk tangan saja, karena ada banyak hal yang harus dikritisi. Kesepakatan Indonesia dan Malaysia untuk mengelola bersama Laut Ambalat perlu dilihat secara kritis karena wilayah ini memiliki sensitivitas hukum dan sejarah. Ambalat merupakan kawasan yang batas maritimnya belum sepenuhnya final, sehingga diperlukan kejelasan kerangka hukum agar tidak menimbulkan interpretasi berbeda terkait kedaulatannya. Dan dari sisi geopolitik dan pengelolaan sumber daya, kerjasama ini menuntut mekanisme yang berbeda, mekanisme yang benar-benar adil dan setara. Pengambilan keputusan, pembagian manfaat, serta pengawasan aktivitas harus dilakukan secara transparan agar kedua negara memiliki posisi yang seimbang. Selain itu, pemerintah perlu memastikan komunikasi publik yang jelas, mengingat Ambalat pernah menjadi isu sensitif keterbukaan informasi penting agar tidak muncul salah tafsir mengenai status wilayah maupun tujuan kerjasama tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan rencana redenominasi mata uang rupiah sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Pemerintah belum membahas pelaksanaan kebijakan tersebut dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan rencana redenominasi mata uang rupiah belum akan direalisasikan dalam waktu dekat. Senin petang, meski rancangan undang-undang redenominasi sudah masuk dalam rencana strategis 2025 hingga 2029 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. Bendahara negara ini menambahkan kebijakan redenominasi sepenuhnya akan dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kementerian Keuangan hanya menyiapkan dasar hukum dan rencana strategisnya. Realisasi redenominasi tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat, bahkan bukan di tahun 2026 mendatang. Purbaya juga mengingatkan kebijakan redenominasi akan dilaksanakan sesuai kebutuhan bank sentral pada waktu yang tepat. Dengan penegasan ini, pemerintah memastikan tidak ada perubahan nilai mata uang rupiah dalam waktu dekat. Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan menerapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Nanti nggak akan tahun depan. Nggak tahun depan. Saya nggak tahu itu bukan Menteri Keuangan, tapi perusahaan bank sentral kan bank sentral udah kasih pernyataan. Halo guys, jadi kali ini kita akan membahas tentang suatu kebijakan baru yang lagi booming di Indonesia, yang katanya Pak Kemenku akan diterapkan, namun menunggu atau menyesuaikan kebutuhan Indonesia. Nah, yang kita bahas kali ini adalah redenominasi rupiah, atau kebijakan yang sering dianggap sepele, cuma potong nol katanya, atau mengurangi angka nol di mata uang kita. Nah, ada pejabat yang bilang bahwa itu urusan BI. Nah, kalimat begini nih yang membuat opini masyarakat simpang siur. Nah, tentunya buat kita sebagai orang yang tahu keadaan geopolitik atau keadaan ekonomi yang ada di Indonesia ini, geleng-geleng tentunya. Nah, karena kalau redenominasi ini cuma dianggap urusan BI, nah itu sama aja inovasi rumah tapi cuma nyuruh tukang tanpa cek fondasinya, tanpa cek kayunya, pasirnya, entah itu dari toko bangunan yang bagus atau enggak. Nah, seperti itu. Oke guys, redenominasi bukan sekedar persoalan angka, melainkan dampaknya ke harga, psikologi publik, sistem pembayaran kasir, UMKM, sampai kepercayaan masyarakat. Nah, jadi saat media bilang ini hanya kewenangan BI, itu terlalu simplistik. Ekonomi itu tubuh besar, BI itu cuma jantung. Kalau mau operasi jantung, seluruh tubuh harus sehat, atau rakyat-rakyat harus bersiap dengan kebijakan tersebut. Nah, lihat kondisi sekarang. Nah, inflasi, pangan gampang meledak, harga beras dan cabai labil, fluktuasi, literasi keuangan masih rendah. Masih banyak yang bingung bedain diskon persen sama nominal. Apalagi bedain Rp10.000 dengan Rp10 yang baru ini, yang akan jika diterapkan redenominasi. Nah, UMKM ada 64 juta, kebanyakan membukukan manual. Nah, bayangin mereka harus ganti menu, nota, label, struk sampai harga pajak. Salah hitung dikit, kerugian nyata. Sistem digital, QRIS oke, keren, tapi sinyal di banyak daerah masih lenyap timbul. Dengan kondisi begini, redenominasi bukan penyederhanaan, tapi potensi kerumitan. Bukan simplifikasi, tapi justru bisa menjadi resiko komplikasi. Resiko terbesar, persepsi publik. Banyak negara gagal karena masyarakat yang panik dan dikira nilai uang mereka dipotong. Lalu ada hidden inflation, harga 1.500 jadi 1,5, otomatis pedagang males dong pakai koma. Lah, sebab itu pasti dibulatkan menjadi 2, 3, 4 lah. Kalau semua naik sedikit-sedikit, ini inflasi nyata teman-teman. Apalagi Indonesia pasar oligopolistik. Nah, beberapa pemain besar bisa angkat harga pelan-pelan tanpa lawan guys. Ini ancaman serius buat ketahanan ekonomi Indonesia. Nah, sekarang kita membahas tentang ketahanan ekonomi. Nah, ketahanan ekonomi itu soal apakah negeri ini tahan ancaman, goncangan, tanpa bikin rakyat stres tentunya. Nah, masalahnya, redenominasi ini nggak nambah produksi, nggak nambah pekerjaan, nggak nurunin harga pangan, dan nggak bikin ekonomi lebih kuat. Kalau belum stabil, masyarakat belum siap, dan kepercayaan publik belum kokoh, redenominasi bisa jadi beban, bukan solusi. Lah, ini teman-teman. Intinya redenominasi ini bukan kebijakan buruk, tapi sangat berisiko kalau dipaksakan. Redenominasi adalah kebijakan yang baik jika didukung dengan ekonomi yang stabil, pemahaman masyarakat yang baik tentang kebijakan ini, dan tentunya itu sangat mendukung keberhasilan kebijakan ini. Oke, mungkin cukup segitu saja pemahaman tentang redenominasi ini. Mungkin juga kritik juga sedikit dan juga solusi. Mungkin semoga bisa mendapat pemahaman yang baru tentang redenominasi ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Kerusakan lingkungan akibat illegal logging atau penebangan pohon di atas bukit di Desa Simangulampe telah dilihat langsung oleh Bupati Humbang Hasundutan, Camat Bakti Raja, dan Kepala Desa setempat.
4 hektar hutan telah gundul karena ditebang dengan menggunakan alat berat. Kasusnya telah diserahkan ke polisi. Bupati menduga pohon yang ditebang para pelaku itu dijual ke perusahaan pulp atau bahan baku kertas di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Penebangan pohon ini diduga menjadi salah satu penyebab banjir bandang di Desa Simangulampe. Banjir ini menyebabkan 12 warga menjadi korban. 2 orang telah ditemukan meninggal dunia, sedangkan 10 orang masih dinyatakan hilang. Tadi udah ke lokasi dengan camat, kepala desa, dan di atas ada penebangannya. Penebangan Pak ya? Iya, di dalam terdekat polisi lagi melakukan penyelidikan. Tadi kita tunggu apa dari mereka. Seberapa luas Pak dampak kerusakan Pak? Penebangan ada sekitar 4 hektar lah, ada penebangan di atas itu. Pak polisi udah turun ke lapangan. Memang ada betul pendolan kayu di atas Pak ya? Udah diangkat mereka. Udah diangkat. Itu Pak ada jejak-jejak Pak? Jejak-jejak, iya Pak. Itu alat berat Pak ya? Alat berat ya. Kerusakan lingkungan akibat penebangan pohon di atas bukit Desa Simangulampe juga ditemukan kelompok studi dan pengembangan prakarsa masyarakat atau KSPPM. Dalam investigasinya, mereka menerbangkan drone ke puncak bukit. Mereka pun menemukan gelondongan kayu hasil penebangan pohon secara ilegal di hulu aliran sumber material longsor. Kami melakukan pemantauan secara langsung menggunakan drone. Terlihat memang di hulu Desa Simangulampe sudah mengalami kerusakan hutan yang cukup masif. Nah, dan itu juga dibuktikan banyaknya gelondongan kayu yang terbawa longsor sampai ke pinggir Danau Toba. Sampai sejauh ini belum bisa kita pastikan yang melakukan pengrusakan hutan di hulu itu apakah masyarakat atau perusahaan. Mengetahui adanya kerusakan lingkungan di puncak bukit desa yang terdampak bencana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto akan ikut mencari solusi mengatasi. Di sini, saya akan mengkritik tentang isu penebangan pohon ilegal yang ada di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia. Namun, di balik keindahan itu, ada ancaman serius yang terus berlangsung, penebangan hutan secara besar-besaran. Setiap tahun, ribuan hektar hutan hilang, penebangan pohon baik legal maupun ilegal, mengubah lanskap geografis Indonesia secara drastis. Apa dampaknya? Jauh lebih besar dari sekedar hilangnya pepohonan. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penahan air dan penguat struktur tanah, kini digantikan oleh lahan gundul. Lereng yang dulunya stabil, kini mudah longsor. Bukan hanya alam yang berdampak, masyarakat adat kehilangan ruang hidup, petani kehilangan tanah subur, satwa kehilangan habitat. Penebangan mungkin menguntungkan beberapa pihak, tetapi merugikan jutaan yang bergantung pada keseimbangan alam. Sudah saatnya kita mengkritik cara pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan. Pemerintah harus lebih tegas menindak ilegal. Perusahaan harus bertanggung jawab atas eksploitasi. Dan kita sebagai masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya menjaga hutan Indonesia. Tanpa hutan yang sehat, bentuk geografi Indonesia akan berubah. Dan itu bukan perubahan yang kita inginkan. Hutan bukan hanya pepohonan. Hutan adalah menyelamatkan bumi, mengatur air, menjaga iklim, dan rumah bagi jutaan kehidupan. Mari lindungi sebelum semuanya terlambat. Bersama kita selamatkan hutan di Indonesia. Karena itu, Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel kawasan Timur Tengah. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu, Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita
Baik, dari video yang dilampirkan, mungkin di sini saya akan bisa memberi sedikit kritik dari isu yang beredar tersebut, yang saya ambil dari video ucapan Presiden Prabowo Subianto, yang dimana Presiden Prabowo Subianto mengatakan siap mengakui Israel jikalau Palestina diakui, atau mungkin maksudnya jika Palestina bisa menjadi merdeka. Nah, di sini ada kesimpulan yang saya udah kritik dari video tersebut, yang udah saya pahami dan amati dari video tersebut, sehingga saya bisa memberi beberapa hal yang dapat dikritisi tentunya dalam ranah akademis. Nah, seperti tentang pentingnya kemerdekaan Palestina, pengakuan terhadap hak Israel, serta kesiapan Indonesia membuka hubungan diplomatik dan mengirimkan pasukan perdamaian yang menunjukkan upaya untuk mendukung perdamaian, seperti yang diucapkan oleh beliau dalam video tersebut. Nah, namun secara akademis, pernyataan seperti ini tuh perlu dilengkapi dengan adanya penjelasan yang mungkin lebih jelas mengenai bagaimana langkah tersebut akan dilakukan dan bagaimana Indonesia akan mempersiapkan pasukan perdamaian dan apa bentuk kontribusi diplomatiknya. Lalu bagaimana dampak jangka panjangnya bagi hubungan antar negara kedua negara ini. Terus jikalau tanpa penjelasan seperti itu, seperti yang saya sebutkan barusan, kebijakan tersebut mungkin bisa sulit dinilai apakah benar-benar bisa diterapkan atau hanya sekedar pernyataan umum. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya kritik, sedikit kritik tentunya dalam ranah akademis yang bisa saya sampaikan dan bisa saya simpulkan dari hasil yang saya amati dari ucapan beliau. Sekian, terima kasih. Bye-bye.